mewartakan iman kita. Setiap kali kamu makan roti ini, doa dari kartu doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ad sumus Sancte Spiritus. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarlah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar.
Semuanya ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan doa pembangunan paroki. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat dan dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita siapkan nyanyian pembuka dari Mada Bakti nomor 160. Mada Bakti nomor 100. Untuk ordinarium kita akan menggunakan ordinarium Misa Raya 2 dari Mada Bakti 100 dan lanjutannya. Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Kita siapkan nyanyian pembuka dari Mada Bakti 100. Kita bagai kelana menyusur cakrawala menuju langit surga. Di antar nyanyi enos dan hawa segar pulau yang indah di bibir samudra, kehidupan yang penuh hasrat dan semangat. Oh,
iman membawa balada syair indah untuk meluhurkan Tuhan. Ke dinding bukit-bukit namanya diserukan oleh alam dan manusia. Dengan hati yang tulus, ikhlas dan gembira. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini. Bersama seluruh umat Allah dalam kesatuan gereja, kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-33 di tahun B. Dan lewat bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, baik dalam bacaan pertama terlebih dalam bacaan Injil, kita akan mendengarkan bahwa akhir zaman akan tiba. Dan ini juga memperlihatkan kepada kita bahwa tahun liturgi hampir berakhir. Minggu depan merupakan minggu terakhir dalam tahun liturgi tahun B. Dan 2 minggu depan kita akan memulai tahun liturgi baru dengan hari Minggu Advent yang pertama. Dan lewat warta pada hari Minggu ini, kita diingatkan untuk senantiasa mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan. Sehingga akhir zaman atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya bagi kita bukanlah hal yang menakutkan, tetapi suatu rahmat yang akan kita sambut dengan sungguh-sungguh. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara terkasih, sejauh mana kita sungguh menyiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya atau menyambut akhir zaman bagi kita masing-masing. Mari di hadapannya kita hening menyadari hal ini dan sekaligus mohon ampun segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Karena seringkali kalau kita mendengarkan yang namanya akhir zaman, itu sungguh menakutkan bagi kita. Padahal seharusnya kita sambut dengan gembira, karena lewat itulah hidup kita akan semakin disempurnakan oleh Tuhan sendiri. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Imam Agung kami yang dengan mempersembahkan satu kurban menyempurnakan orang yang dikuduskannya untuk selama-lamanya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah putra manusia yang akan datang di atas awan dengan kekuatan dan kemuliaan dan menyuruh para malaikatmu mengumpulkan orang-orang pilihanmu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah penyelamat dunia, tumpuan iman, harapan, dan cinta kasih kami. Tuhan,
Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. karena hanya Engkaulah kudus. Hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dalam perayaan Ekaristi kita pada kesempatan sore ini, kita berdoa bagi Fransiskus Hendy-Tan agar diberi kesembuhan. Dia sudah mengalami atau melalui operasi, dan juga Bapak Yohanes Palisu yang tadi siang dioperasi di Jakarta. Juga berdoa untuk mohon keselamatan bagi arwah Ibu Katarina Linda Gosali yang sudah meninggal 13 tahun yang lalu. Juga untuk arwah Bapak Thomas Tan Ean Lee, Bapak Syarifuddin Loardi, Bapak Thomas Hendra Sinyoman, Oma Oco, Ani, Upa, Lina, Sengo, Habisa,
Karimacen dan Fajar serta Rantasa, dan seluruh sanak keluarga kita yang telah mendahului. Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui pengorbanan putramu di kayu salib, Engkau berkenan untuk menyelamatkan kami umat manusia di sepanjang zaman, maka dampingilah kami untuk tetap setia mengikuti putramu, sehingga kelak kau ikut sertakan dalam perkumpulan para pilihanmu di surga. Kami mohon semoga Engkau memberikan kekuatan penyembuhan kepada saudara-saudara kami Fransiskus Henditan dan Bapak Yohanes Palisuan yang telah mengalami operasi. Semoga melalui operasi yang telah dinyatakan kepada mereka, mereka boleh kau pulihkan kembali. Bersama seluruh keluarga kami senantiasa datang percayakan kepadamu, serta mohon belas kasih untuk keselamatan kekal bagi orang yang kami cintai dan mencintai kami. Ibu Katarina Linda Gosali yang telah Engkau panggil 13 tahun yang lalu, Bapak Thomas, Bapak Syarifuddin, Bapak Thomas, Hendra, Sinyoman, Oma Oca, Ani, Upa, Lino, Senga, Habisa, Karimacen, Jafar, dan Rantasa. Semoga saudara-saudari kami ini boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Teguhkan dan kuatkan seluruh keluarga. Semuanya ini kami aturkan kepadamu melalui putramu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari nubuat Daniel. Aku, Daniel, mendengar malaikat Tuhan berkata, pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi, sejak adanya bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yakni siapa saja yang didapati namanya tertulis dalam kitab. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengirian yang abadi. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku
memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan daku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sabda Allah dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Kristus hanya mempersembahkan satu kurban karena dosa. Dan sesudah itu, Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang Ia hanya menantikan saat di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu kurban itu saja, Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi, apabila untuk semuanya itu sudah ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Demikianlah sabda Allah. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada masa itu, sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pula ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang-orang zaman ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Putra pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu ini kita merenungkan bagian sabda kedatangan Yesus yang kedua kalinya, atau seringkali disebut dengan akhir zaman. Gambaran seperti ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau kita membaca kitab Daniel dan Wahyu, maka di sana digambarkan bagaimana kedahsyatan masa yang akan datang itu, dan seringkali sungguh sangat mengerikan. Kita pun mendengarkannya pada hari ini. Lalu dalam bacaan Injil tadi kita mendengarkan pada masa itu, sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Itu adalah tanda akhir zaman. Bahkan kalau kita melihat dan mengalami hal dalam kehidupan kita yang sungguh sangat mengerikan, lalu kita mengatakan mungkin dunia sudah mau kiamat. Misalnya kalau terlalu banyak musibah, terlalu banyak longsor yang terjadi, banjir, kebakaran, atau entah apa saja, seringkali membuat kita bertanya-tanya, mungkin dunia ini sudah akan kiamat. Bapak, Ibu, saudara terkasih, gambaran seperti itu memang ada dalam kitab suci. Seperti pada saat peristiwa Nuh. Lalu air bah terjadi, hanya Nuh saja dan pilihan Allah yang bisa hidup. Dan kemudian pada saat berikutnya terjadi hujan belerang dan api menghanguskan bumi. Itu semua ada dalam kitab suci. Dari kitab Wahyu dan kitab Daniel lalu digambarkan, dan itu seringkali menjadi bagian dari pengkhotbah untuk
semakin mempertajam hal itu, lalu akhirnya kita menjadi takut. Dan dalam ketakutan itulah, lalu seringkali orang memanfaatkan kesempatan untuk mengatakan, serahkanlah kepada Tuhan segala-galanya, dan mungkin seperti yang kita dengarkan pada hari ini. Tetapi kalau kita menyimak baik-baik apa yang disabdakan pada hari ini, dalam bacaan pertama gambarannya sungguh mengerikan, tetapi sebenarnya gambarannya adalah bahwa disiapkan bagi kita suatu tempat yang sungguh lain daripada yang lain. Dan bagi orang yang sungguh memiliki ketaatan dan kesetiaan di dalam iman, menghidupi imannya di dalam setiap langkah kehidupan, maka dia akan memperoleh dahsyat kehidupan dalam kemuliaan Tuhan. Sama dalam bacaan Injil pada hari ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita diingatkan bahwa warta tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya ini dengan jelas disampaikan kepada kita, bukan sebagai pesan yang menakutkan, bukan juga sebagai ajakan untuk menarik diri dari seluruh komitmen kehidupan kita dan menarik diri dari kepedulian kita, tetapi justru akan semakin memacu kita untuk memperjuangkan hidup kita dan mempertanggungjawabkannya, baik kepada sesama, terlebih kepada Tuhan sendiri. Kenapa Bapak Ibu Saudara terkasih? Satu, karena yang namanya akhir zaman, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya bagi diri kita, singkat kata itu adalah peristiwa kematian bagi kita. Saya rasa tidak ada satu yang akan mengatakan bahwa saya akan tetap hidup seperti ini saat ini. Kalau kita berhadapan dengan orang yang mungkin dalam seluruh perjalanan hidupnya, menurut rasanya cukup banyak menderita, bahkan penderitaan itu luar biasa dialaminya, seringkali dia mengatakan, kenapa saya masih harus hidup? Bagi orang yang berada pada situasi zona nyaman yang sungguh-sungguh indah menurut perasaan pada saat ini, lalu kalau musibah itu datang, bahkan menimpa mungkin bagian dari hidupnya, keluarganya, lalu dia akan mengatakan, kenapa dia meninggal? Semua akan memberikan bagian permenungan bagi kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Tapi sehubungan dengan bacaan pada kesempatan ini, maka kita harus mempunyai prinsip dan pegangan. Janganlah kita takut kepada akhir zaman. Dan jangan kita pikirkan bahwa akhir zaman itu seperti pada saat peristiwa Nuh yang kita baca dalam kitab suci, bahwa dunia ini akan dilenyapkan begitu saja. Tuhan pasti punya cara lain. Yang pasti adalah bahwa setiap kita yang ada ini suatu saat akan menghadapi pengadilan Tuhan. Itulah akhir zaman bagi kita. Dan melalui peristiwa kematian itu, kita harus mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita. Dan tentu kita sadar sepenuhnya bahwa kalau kita memperjuangkan hidup dengan penuh kesetiaan dan ketaatan, seperti yang digambarkan di dalam bacaan kedua hari ini, Kristus telah mengorbankan seluruh hidupnya satu kali untuk selama-lamanya, maka lewat pengorbanan itulah seluruh umat manusia yang percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan kekal. Menurut saya, bagi kita yang percaya kepadanya, di sanalah pengharapan besar. Sekecil apapun keyakinan itu dalam seluruh kehidupan, kalau kita masih punya kemauan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Hanya saja persis dan prosesnya bagaimana Bapak Ibu Saudara terkasih, maka bagian kedua yang boleh kita renungkan sehubungan bacaan pada hari ini ialah dengan berbicara tentang akhir zaman.
Maka bagi kita yang sudah mulai kurang percaya dan tidak setia kepada Tuhan, baiklah kita kembali kepadanya melalui pertobatan. Perubahan-perubahan kehidupan ini selalu dan terus-menerus, sehingga dibutuhkan dari diri kita kerelaan kita untuk menyadari diri kita kembali kepada Tuhan. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, kita berharap bahwa pada waktunya kita akan sungguh bersatu dengan Tuhan dalam kemuliaan yang telah disiapkan bagi kita semua. Hiduplah dengan segala upaya untuk senantiasa mempercayakan segalanya kepada Tuhan dan takut kepadanya. Kita hidupi itu dalam seluruh keimanan kita. Kita berusaha untuk menyatakan kasih Tuhan bagi sesama kita. Kita hidupi dalam keluarga kita masing-masing, dalam lingkungan kita, juga di dalam seluruh pekerjaan-pekerjaan Tuhan percayakan kepada kita. Dan lewat itulah kita berharap bahwa kalau akhir zaman sudah tiba bagi diri kita masing-masing, kita berharap bahwa kita sungguh semakin bersatu dengan Dia. Menghidupi hal itu Bapak Ibu Saudara terkasih, maka dibutuhkan kekuatan, ketekunan, kesabaran dalam seluruh kehidupan untuk memperolehnya. Dan dengan demikian akhir zaman bukanlah hal yang menakutkan, tetapi sesuatu yang harus kita perjuangkan dan kita terima. Tinggal bagaimana kita menyambut hal itu. Bagian dari iman kita adalah siap sedia untuk menyambutnya dengan berusaha melakukan yang terbaik, baik bagi sesama kita, terlebih bagi Tuhan sendiri. Kita hening sejenak. Kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilat, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah kita berdoa dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan, pemberi hidup dan harapan, yang menanti-nantikan kita pada ujung jalan hidup kita. Dan setiap kali selesai satu bagian doa umat, kita menjawab, Tuhan kami percaya kepadamu. Tuhan kami percaya kepadamu. Bagi gereja, ya Tuhan, semoga umat Allah dengan mantap dan gembira mewartakan imannya yang tak tergoncangkan dan hidup kekal, serta nilai segala perbuatan kami bagi keabadian. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi umat Kristiani dimanapun mereka berada, ya Tuhan, semoga umat Kristiani selalu mengusahakan keadilan dan perdamaian, serta mempersatukan dan menghimpun semua orang dalam satu persekutuan, harapan dan iman. Semoga umat Kristiani mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus pada akhir zaman. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi orang-orang yang takut akan kematian, hari tua,
dan pencobaan hidup bagi semua orang yang kurang berani dan kurang berharap. Ya Tuhan, semoga semua orang yang berkecil hati belajar percaya kepada Allah, dan semoga kami mampu mendampingi mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi kita yang berkumpul di sini, ya Tuhan, semoga kami saling meneguhkan berkat iman kami yang hidup serta harapan kami yang kokoh. Semoga berkat kasih dan pelayanan kami, Tuhan hidup di tengah-tengah kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami senantiasa mempercayakan seluruh umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu, ya Tuhan. Bersama dengan masyarakat di sekitar kami, semoga dengan kebijaksanaan-Mu, mereka semakin mampu untuk menghayati seluruh perjalanan hidupnya, sehingga apa yang diupayakan baik di tengah masyarakat maupun di dalam kebersamaan dalam gereja, kami semakin saling meneguhkan dan menguatkan buka hati kami, sehingga semuanya itu boleh berjalan dengan baik, terlebih yang menjadi rencana-rencana kami di paroki ini, sehingga semakin membantu kami untuk bersatu satu sama lain, terlebih bersatu dengan Dikau. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami juga senantiasa mempercayakan ke dalam tangan kuasa penyelenggaraan-Mu saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan lemah sakit, terlebih Bapak Fransiskus Henditan dan juga Bapak Yohanes Palisuan yang telah mengalami operasi. Semoga melalui tindakan operasi yang dinyatakan kepada saudara-saudara kami ini, mereka boleh mendapatkan kembali kesehatan kekuatannya. Berkati mereka bersama seluruh keluarga dan siapa saja yang menangani semua orang-orang sakit untuk memperoleh kembali kekuatan dan penyembuhan yang kami percaya berasal daripada-Mu melalui usaha orang-orang lain. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami juga senantiasa memohon belas kasih keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Ibu Katarina Linda Gosali yang telah Engkau panggil 13 tahun yang lalu, Bapak Thomas Tan, Bapak Syarifuddin, Bapak Thomas Hendra Sinyoman, Oma Ocha, Ani, Upa, Lino, Tengah, Habisa, Karimacen, Fajar, dan Rantasa. Semoga saudara-saudari kami yang telah berpulang ini boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama dengan para kudus-Mu di surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Sejenak di hadapan Allah kita hening, menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah, orang hidup dan mati, kami tidak tahu kapan Engkau akan datang memanggil kami, tetapi kami tahu pasti bahwa kasih-Mu tak akan pernah meninggalkan kami. Semoga kami tetap berjaga penuh harapan. Tolonglah kami untuk menyambut Engkau sejak sekarang dalam saudara-saudari kami, supaya kami pun nanti Kau sambut di rumah-Mu yang kekal untuk selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan dari Manda Bakti 228.
persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hampa gulana, semarak ini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan kurban Kristus Putramu agar mendatangkan keselamatan bagi kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami, Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi Putramu. Oleh karenanya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan.
datang. Atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari piala ini, Wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terlebih yang telah kami sebut dalam perayaan Ekaristi dari awal sampai pada saat ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuja memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi,
maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah Tuhan Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang pada sore ini ikut ambil bagian dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya.
dan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
Apa saja yang kamu minta dalam doa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, puji syukur kami haturkan kepadamu atas hidangan surgawi yang telah kami nikmati dalam perjamuan kudus-Mu ini. Semoga pengorbanan putra-Mu ini menjiwai kami untuk berani berkorban demi kepentingan gereja dan masyarakat kami, serta memperkuat harapan kami akan langit baru dan bumi baru yang Kau janjikan. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan pengumuman paroki. Pengumuman paroki hari Minggu biasa ke-33, 13 dan 14 November 2020. Yang pertama, misa dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu dalam keadaan sehat, sudah divaksin, lakukan pengecekan suhu, memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak dan tidak berkerumun. Anak-anak di bawah usia 12 tahun belum divaksin dan belum komuni pertama diharapkan mengikuti secara online. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20 di aula paroki lantai 1. Calon baru disilahkan menghubungi pastor paroki untuk mendaftar dan memperoleh kartu dan buku kursus. Yang ketiga, persiapan katekumen telah dimulai pada tanggal 3 November 2021 dengan jadwal sebagai berikut. Persiapan untuk baptisan anak usia SD kelas 3 sampai dengan kelas 6 dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10.30 di SD Frater Teratai 2 dengan pendamping Ibu Fang-Fang. Dan yang kedua, persiapan untuk baptisan remaja SMP dan SMA dilaksanakan setiap hari Minggu jam 10.30 di aula paroki lantai 4 dengan pendamping Ibu Elizabeth Francisca dan Ibu Foni Pasagi. Untuk baptisan dewasa, mahasiswa, sudah bekerja dan berkeluarga dilaksanakan pada setiap hari Rabu jam 18.00 di aula paroki lantai 1. Masih terbuka pendaftaran. Untuk yang berminat disilahkan menghubungi sekretaris paroki Bu Rosa pada setiap hari kerja Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 pagi sampai dengan pukul 1 siang. Baptisan bayi dilaksanakan pada setiap hari Minggu pekan ketiga dalam bulan. Selanjutnya, sejak misa Minggu biasa ke-29 dan seterusnya telah dipakai Mazmur Tanggapan dari buku Mazmur Tanggapan edisi baru untuk pengenalan kepada umat sebelum diberlakukan secara resmi pada Minggu Advent pertama tanggal 27 dan 28 November 2021. Yang berikutnya, pengumuman rencana pernikahan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Yanita Kalak Padang dari paroki Santa Maria Mamuju dengan Budi Dean Patola dari paroki Santo Franciscus Xaverius Messawa. Pengumuman ketiga, barang siapa yang mengetahui adanya halangan atas rencana pernikahan ini diharapkan melaporkan kepada pastor paroki. Yang keenam, sumbangan untuk aksi Natal 2021 sudah dibuka. Umat yang mau menyumbangkan upah natura, beras, gula, terigu, mentega, indomie, dan lain-lain dapat mengantarnya ke sekretariat paroki pada jam kerja hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 9 pagi sampai dengan pukul 1 siang. Sumbangan berupa dana dapat diserahkan langsung kepada pastor paroki atau pastor vikaris. Yang ketujuh, jadwal misa untuk hari Minggu sore saat ini dilaksanakan pukul 16.30. Kan tetapi akan dimajukan pada pukul 17. Dimundurkan pada pukul 17.00 WITA dan akan berlaku pada hari Minggu Advent pertama
mulai pada hari Minggu Advent pertama tanggal 27 dan 28 November 2021. Sekali lagi mohon perhatian, misa hari Minggu sore sampai dengan minggu depan tetap akan berlangsung pada pukul 16.30, tetapi pada Minggu Advent pertama minggu berikutnya kita akan dimulai pada jam 5 sore. Demikian pengumuman paroki untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatian kita. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara terkasih. Sekali lagi diingatkan bahwa mulai hari Minggu Advent tahun baru liturgi kita untuk misa Minggu sore kita mulai jam 5 sore. Ya mungkin sudah ada yang mendengarnya minggu-minggu lalu ada yang berpikir bahwa hari Minggu ini dimulai nanti Minggu Advent yang pertama. Kemudian minggu depan, minggu terakhir dalam tahun liturgi tahun B, sekaligus menjadi pesta pelindung kita. Setelah bertemu dengan Bapak Uskup, beliau menyampaikan baik bahwa pesta paroki pada tahun ini dengan melihat kondisi dan situasi kita juga sementara membangun, maka Bapak Uskup mengharapkan kita membuatnya dalam perayaan iman yang meriah tanpa ada hal lain seperti yang biasa kita buat. Maka kami berpikir kalau seandainya ada yang bersedia dari wilayah dan rukun untuk memeriahkan perayaan 4 kali misa seperti biasa, malam Minggu jam 6 sore, Minggu pagi jam 7 dan jam 9, kemudian Minggu sore jam 16.30. Kalau ada yang mau meramaikan itu sangat diharapkan. Waktu sudah sangat singkat, tetapi saya kira kalau kita mau hal itu tetap memungkinkan, Kor Kredo tentu akan siap untuk mengisi mungkin 1-2 perayaan, dan mungkin kelompok lain kalau itu memungkinkan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, seperti yang sudah disampaikan bahwa tahun baru liturgi kita akan memulai dengan tata perayaan baru juga. Maka terus terang hal inilah yang seringkali membuat lidah saya keseleo dan rasa was-was. Jangan sampai salah dan akhirnya biasa menjadi salah. Untuk itu saya mohon maaf, maklum adanya, ya seringkali kita mau untuk melakukan yang terbaik tetapi sampainya tidak seperti itu. Seperti yang tadi pagi saya rasa saya sudah bilang minggu ke-33, ternyata minggu ke-23 yang ikut misa live streaming. Ke-23 saya malu sendiri mendengarkan kembali hal itu ya. Tapi bukan itu dimaksudkan, tetap minggu 33 hari ini ya. Dan ya beberapa hal sekali lagi kepada kita semua atas seluruh pengertian kita, saya ucapkan limpah terima kasih seluruh petugas pada kesempatan ini dalam pelayanan kita semua yang hadir. Saya ucapkan limpah terima kasih. Mari kita saling mengingatkan kepada umat kita bahwa gereja kita sudah dibuka, karena masih banyak yang bertanya, sudah bisakah gereja pastor? Oh sejak 1 Oktober kita sudah buka gereja hanya dengan mengikuti persyaratan protokol kesehatan. Lalu tidak ada embel-embelnya, pakai kartu tidak ada kartu-kartu. Ya, itu pun masih kosong, kalau mau datang silakan saja. Yang penting merasa sehat, pakai masker, dan pada saat datang lalu cuci tangan, lalu sedikit ada protokol kesehatan sedikit untuk melihat apakah suhu badan normal atau turun naik dan seterusnya ya. Saya kira demikian Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih kebersamaan kita sekali lagi. Mari kita siapkan hati kita untuk mengakhiri perayaan ini dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan
dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Nyanyian penutup dari Mada Bakti 306. Masa yang